Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharingkan, ini adalah hasil eksperimen. Ini hanya dilakukan dalam kondisi darurat saja. Oke ya, kita tahu sendiri bahwa baterai ini adalah baterai dari vacuum cleaner hover dari One Power atau One PWR ya, lithium ion. Nah, di sini beberapa pin di sini kompleks sekali, jadi tidak bisa sembarangan colok-colok gitu kan. Karena sebenarnya ada komunikasi datanya untuk mencharging, untuk mengetahui baterainya. Jadi ini cukup pintar seperti yang sudah saya bahas di sebelumnya. Di dalam BMS ini cukup kompleks sekali, jadi agak sedikit rumit untuk mempelajarinya. Nah, kalau kita ingin mengecasnya tetapi tidak ada charger bawaannya, nah gimana caranya? Oke, saya mau sharingkan, ini adalah darurat saja ya. Ini kondisi darurat saja. Oke, yang kalian butuhkan adalah adaptornya ya. Adaptor charging biasa, ini tegangannya sekitar 22 volt. Ini untuk charger dari bor cordless yang lain ya, untuk tegangan yang sama. Oke, yang kalian butuhkan ini. Kemudian yang kalian butuhkan adalah penjepit buaya ya, penjepit buaya. Nah, sebenarnya langsung kayak gini boleh ya, cuman karena kita perlu alat ukur, nah untuk memantau ya, takutnya tidak cut off ya. Tapi saya akan coba dulu di sini bisa cut off atau enggak. Kemudian di sini sudah saya cek ada pinnya. Nah, ternyata positif adalah yang paling kiri, negatif adalah yang paling kanan. Ya, saya ulangi lagi, yang dipakai adalah pojok-pojoknya ya. Oke, yang kiri adalah positif, yang kanan adalah negatif. Sebenarnya pin chargingnya yang tengah ya. Cuman kalau saya coba ke sini pin chargingnya dia tidak masuk. Oke ya. Kita cek dulu. Yang kalian butuhkan adalah tadi ya, chargernya. Sekarang dicolokkan dulu. Oke, posisinya ada di sini. Oke, hijau ya, artinya standby, tidak ada proses charging karena belum dicolokin. Kemudian kalian pasang dulu yang sudah saya gambarkan tadi. Positifnya ke bagian yang kiri ya. Negatifnya bagian yang kanan. Saya ulangi lagi, ini adalah charging secara darurat ya. Kalau misalkan lagi di luar ataupun chargingnya tidak kalian pegang. Oke, ini tegangan baterai yang ada di sini ya, 21,4 volt. Kemudian kalian colokkan tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini terbaca arus ya, 0,46 atau 0,45 ampere. Artinya sedang charging masuk ke sini. Jadi ada aliran arus listrik yang masuk ke dalam baterai ini. Nah, di sini karena chargingnya diinjek seperti ini, jadi tidak ada indikator proses pengisian. Tapi ini baterainya sudah hampir full ya. Oke, sudah hampir full. Dan indikator pun lampunya warna merah, artinya sedang proses charging. Dan ini pun dilakukan penginjekan seperti ini ketika baterainya drop ya. Jadi misalkan baterainya sudah lama tidak digunakan, maka dia baterainya drop, kemudian di charging ke charging bawaannya, maka dia akan muncul kedip-kedip atau error. Nah, biasanya diinjek seperti ini sebentar saja agar dia terisi, kemudian dimasukkan ke charger bawaannya, maka dia akan terbaca dengan normal lagi. Jadi intinya adalah baterainya ngedrop. Jadi ini kalau saya bilang ini adalah di charging jalur belakang lah. Sebenarnya ini ilegal ya, gak boleh seperti ini karena mungkin ada proteksi yang kita bypass ya. Tetapi kalau ini darurat sekali, tapi tentunya harus dipantau ya, jangan sampai melebihi tegangan baterainya sendiri, takutnya ini jebol. Jadi tetap harus dipantau, takutnya tidak cut off ya. Sekali lagi saya bilang ini adalah hanya darurat saja. Jadi kalau misalkan untuk terus-terusan, apalagi ditinggal dalam waktu yang lama, ini tidak direkomendasikan, jadi harus tetap dipantau. Kalau misalkan sudah full seperti ini, oke, saya kira lebih aman ini dicabut saja. Pindahkan ke, nah misalkan ini yang belum full. Oke, ini ada dua ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini memang tidak ada indikator pengisian ya. Jadi cuma lampu ada berapa persen lagi gitu loh. Jadi biasanya kan kalau ada pengisian nanti lampunya akan kedip-kedip. Karena komunikasinya tidak digunakan gitu kan. Jadi dia tidak mau. Nah, ini adalah salah satu cara ya. Salah satu cara, mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman silahkan disaringkan atau berikan komentar. Mungkin ada trik yang lebih baik lagi atau gimana ya. Ataupun kalian punya trik ya, silahkan. Misalkan ada tambahan resistor, apa yang perlu di jumper. Saya sudah nyoba-coba di jumper, tetap tidak mau muncul
atau membuka gerbang pin charge-nya. Jadi ini seperti diprotek ya. Jadi pin charge-nya sebenarnya di tengah ya. Sorry, saya liatin yang ini aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang tengah-tengah ini adalah pin charge untuk positif. Untuk membuka gerbang ini, atau saya bilang ini kan digunakan yang ada MOSFET di dalam. Nah, untuk membuka gerbang MOSFET-nya ini, sepertinya harus ada komunikasi dulu untuk RxTX-nya. Nah, RxTX-nya ada di pin 2 dan pin 4 ya. Itu ada komunikasinya dulu. Ketika dia membaca ada komunikasi ya oke. Nah, di dalam ini ada controller. Maka pin chargingnya akan di gerbang ini akan dibuka sehingga kalau saya masukkan tegangan, nah otomatis nanti terbaca sedang pengisian. Jadi sebenarnya ini cukup cerdas baterainya. Kenapa ini harganya mahal? Yaitu di dalamnya sudah ada microcontrollernya, ada chipnya yang smart gitu kan, pintar karena ada komunikasi dengan chargingnya. Kalaupun ada error-error di baterainya, dia akan memberitahukan dengan tanda indikatornya. Harusnya di manual box-nya ada ketika kedipnya berapa atau selang-seling gitu kan. Kedipnya itu ada indikatornya, biasanya gitu. Ya kalau baterai-baterai yang mahal ya. Oke, ini adalah sharing dari saya. Barangkali ini bisa kalian tiru dalam kondisi darurat. Thank you yang sudah menonton sampai beres. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.